Salam saudara-saudaraku dimanapun berada. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini, di mana saya rindu untuk selalu mau berbagi kepada saudara, yaitu tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan ini pun sangat penting bagi kita, terutama yang seiman dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya kembali ingin mau berbagi kepada saudara, yaitu tentang hal-hal yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita hidup di dunia ini bukan saja kita menikmati, tetapi juga kita mengerti dan memahami arti dari sebuah kehidupan kita yang sekarang ini. Sebab kita pun tahu bahwa kita berada di dunia ini hanya saat dan sementara. Maka di mana oleh karena Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati, saya selalu rindu dan ingin mau berbagi kepada saudara, supaya pun saudara menerima kasih karunia dari Allah yang akan memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan, langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan supaya apa? Supaya kita menerima kasih karunia Allah, baik melalui tindakan, perbuatan, tutur kata kita. Jadi tema kita pada malam hari ini, di mana dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita ambil dari ayat bab 2, bab 3, 17 sampai 32. Manusia baru. Jadi kenapa saya mengambil ayat ini yang akan saya bagikan pada kesempatan ini, karena ini sangat penting sekali bagi kita, khususnya adalah orang-orang yang percaya, orang Kristen dimanapun berada. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Dan saya pun berharap bahwa saudara ingin meluangkan waktu untuk kembali mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saudara pun mengerti dan memahami bahwa kita datang ke dunia ini itu mempunyai tujuan dan rencana Allah. Tetapi ketika hidup kita tidak ada manfaat dan memberikan suatu berkat untuk sesama, baik melalui tindakan, perbuatan kita, apalah arti dari sebuah kehidupan kita, saudara? Apakah kita harus menikmat dan selalu hidup dalam kemegahan dunia ini, dan kita lupa kepada Sang Pencipta? Kita lupa pada Yesus Kristus yang adalah sumber segala yang hidup. Sebab kita datang daripadanya dan kita nanti akan kembali kepadanya. Maka sangat penting. Dan kenapa saya selalu ingin dan rindu mau berbagi kepada saudara tentang hal-hal yang ingin Tuhan tunjukkan kepada saudara, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dan pada kesempatan ini kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 3, 17 sampai 32. Oke saudara, kita akan memulai dari 17. Sebab itu,
Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika pikiran kita dipeduli dengan hal-hal dunia ini, di mana setiap hari dan setiap waktu, setiap saat, pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaannya, apakah pentingnya dunia ini untuk saudara? Apakah ketika saudara meninggalkan dunia ini, apakah dunia ini akan memberikan suatu tempat yang layak buat saudara? Tentu tidak. Sebab apa? Dunia ini hanyalah sementara. Dia hanya memberikan kita nikmat yang sementara dan sesaat. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya itu di dalam kerajaan Allah. Nah, ketika kita dalam kehidupan ini, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, saudara, maka apa yang terjadi? Tentu kita akan jauh dari kehidupan Allah, jauh dari kehendak Allah. Namun, kemudian kita lanjut dalam 18. Dan pengertiannya yang segelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam ayat 18 sampai 19 ini mengatakan, dan pengertian yang segelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pikiran yang begitu gelap, pikiran tentang hal lalu dia ini, saudara, itu sudah jelas jauh dari kehidupan Allah. Karena apa, saudara? Allah itulah terang, sumber kehidupan. Dan kegelapan ini apa ya, saudara? Kegelapan itulah iblis, dunia ini akan menyesatkan kita dan menuntun kita kepada kebinasaan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Oleh karena kebodohan, oleh karena pikiran yang begitu gelap, sehingga apa, saudara? Timbul pikiran-pikiran yang jahat, segala rencana-rencana yang jahat. Untuk apa, saudara? Melakukan segala macam pencemaran. Saudara-saudara yang terkasih, apalah artinya kehidupan kita ketika tindakan perbuatan kita, pikiran hati kita dipenuhi dengan kegelapan? Tentu sudah jelas bahwa kita jauh dari kehendak Allah, saudara. Nah, ini harus kita mengerti dan harus kita pahami, saudara. Dan kita harus tanam di dalam pikiran kita. Tanam betul dan sungguh-sungguh kita mengerti hal ini. Sangat penting sekali, saudara. Dunia semakin tua, sehingga pada waktu penghakiman, saudara mengerti hal ini, bahwa tentu kegelapan itu adalah rancangan dunia. Dan itu sudah jauh dari kehidupan Allah. Karena adalah Allah dalam nama Yesus Kristus adalah terang itu sendiri, saudara. Sumber segala terang, sumber segala berkat, sumber segala yang hidup. Ketika hati saudara dipenuhi dengan kegelapan, pikiran saudara, dan melakukan segala macam cemaran, tentu itu adalah sarana-sarana dari kuasa kegelapan dunia ini. Itu adalah rancangan-rancangan mereka yang akan menuntun saudara kepada kebinasaan. Nah,
Kemudian kita lanjut. Dalam 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, khususnya kita yang mengenal Yesus Kristus. Santo Paulus menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Namun, kamu tidaklah demikian. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara tahu bahwa Kristus, Yesus adalah terang yang sesungguhnya, saudara. Dia adalah yang hidup. Tentu saudara pernah membaca di dalam Injil, di dalam Alkitab, dimanapun saudara berada. Mungkin saudara pun mengerti dan memahami hal ini. Tetapi ingat saudara, bahwa ketika saudara tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Kristus, maka iman saudara akan layu. Sebab begitu banyak rancangan dunia ini yang mencoba selalu menjatuhkan kita, khususnya yang percaya kepada Yesus, dan khususnya orang-orang yang mau belajar mengenal Kristus. Maka akan banyak celah-celah yang diberikan oleh iblis untuk menjatuhkan kita, saudara, untuk menjauhkan diri, karena mereka tahu bahwa ketika kita menuju pada jalan terang itu, maka mereka akan jauh dari kehidupan kita. Itulah rancangan iblis. Dan kita tidak lagi akan menjadi sahabat mereka atau budak mereka, saudara. Mereka tahu, makanya mereka selalu buat celah, buat cara bagaimana supaya kita ini selalu hidup di dalam kegelapan ini. Kemudian saudara, dalam 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Saudara mungkin sering waktu yang kosong atau pulang kerja, dimanapun saudara berada, mungkin selalu membuka Alkitab, membaca dan mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya. Saudara akan memahami dan tentu mengerti hal ini, saudara. Mengenal Yesus Kristus itu seperti apa? Tentu ada segala petunjuk yang akan kamu dapat di dalam Injil. Kemudian dalam 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara yang terkasih, kita semua, manusia siapapun, pasti pernah mengalami hal ini. Semua mempunyai masa lalu yang begitu buruk, masa lalu yang begitu gelap. Manusia siapapun, saudara, pasti memiliki masa lalu yang begitu gelap. Itu apa? Yaitu jauh dari kehendak Allah. Khususnya kita yang percaya dan mengimani Yesus Kristus. Santo Paulus menegaskan kepada kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, saudara. Ketika kita mengenal Kristus, maka tinggalkanlah kehidupan kita yang lama. Nah, pertanyaan, kehidupan seperti apa? Kehidupan yang kita lakukan dahulunya ketika kita sama sekali tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus Kristus. Seperti apa, saudara? Kehidupan lama itu yang kita dengar barusan, bahwa pikiran kita dipenuhi dengan kesia-siaan dan pikiran kita dipenuhi dengan kegelapan. Itu karena kita tidak mengenal Kristus, saudara. Dan di sini mengingat kepada kita bahwa kita harus meninggalkan itu dan mengenakan manusia yang baru, yaitu apa? Menerima Yesus Kristus, terangnya, yaitu apa? Kita memahami apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, saudara, dalam Injil.
yaitu kabar sukacita. Itu yang harus kita kenakan, hidup yang baru. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam kehendak Allah, dalam hidup manusia yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran, saudara. Jadi kita harus memulai hidup yang baru. Jadi kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kemudian saudara, dalam 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ketika saudara menanggalkan kehidupan yang lama ini, apa yang terjadi, saudara? Supaya roh Allah, roh kebenaran itu yang sudah diciptakan menurut kebenaran Allah, itu akan dicurahkan kepada, dikuduskan kepada saudara. Itu dengan apa? Untuk mengajarkan saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mengajarkan kepada saudara tentang ajaran-ajaran yang dikehendaki Allah di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Itu dengan apa? Dengan roh kebenaran, roh kudus, saudara. Kemudian saudara, dalam 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, di sini kembali menegaskan kita, mengingatkan kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita semua adalah sesama anggota Kristus. Dan kita sudah hidup di dalam hidup yang baru, saudara. Mengenakan hidup yang baru. Jadi apa? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Sudah tegaskan. Bahwa buanglah berkata dusta, saudara. Jangan ada kata dusta. Tapi berkatalah yang benar kepada seorang lain. Karena kita ini sesama anggota, kita sama percaya dan mengimani Yesus Kristus. Supaya kita semua memperoleh kasih karunia Allah. Supaya kita semua dikuduskan oleh Roh Kudus. Kemudian dalam ayat 25, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara pun mungkin pernah mengalami hal-hal ini, dan mungkin sampai sekarang saya pun selalu mengalami hal-hal ini. Demikian, saudara. Baik dalam kita pada saat kita bersuka cita ataupun berduka cita. Di sini kembali mengingatkan kepada kita, saudara. Jika kita marah, nah ini sangat penting. Apabila kita jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Seringkali kita manusia, ketika kita dalam masalah atau persoalan, kita selalu dikuasai oleh nafsu, yaitu pikiran yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kita hidup di dalam kehidupan yang baru, saudara, yaitu mengenal Yesus Kristus, maka tentu hal yang kita mengerti dan mengetahui bahwa
ketika kita marah, tentu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Tapi ini memang sulit, saudara, untuk kita lakukan. Tapi pernahkah saudara merasakan atau mengalami hal-hal dalam situasi seperti ini? Ketika saudara mengalami persoalan, kesulitan yang begitu besar, sehingga memancing amarah saudara dan sulit dikendalikan, sehingga mungkin ada hal-hal yang saudara lakukan dan pada akhirnya saudara akan menyesali. Itulah hasil dari amarah dan kita jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan selanjutnya dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa sebelum matahari terbenam, padamkanlah amarah, saudara. Karena sebab jika tidak demikian, maka akan terjadi hal-hal yang sungguh membahayakan baik kehidupan kita juga kehidupan orang lain, saudara. Dan celah-celah iblis begitu banyak ruang-ruang. Sehingga apa, saudara? Mungkin kita akan terhanyut di dalam kegelapan itu. Tetapi di sini kembali mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Saya pun sering mengalami hal ini, saudara. Kadang dalam situasi persoalan, dalam pekerjaan, ada masalah sedikit yang selalu dan memancing amarah kita. Ya, terus terang, tentu kita akan marah. Karena masalah yang begitu sangat menyakiti hati kita atau memberikan beban di dalam hati kita, saudara. Sehingga pikiran menguasai hati kita. Dan kadang pada akhirnya kita menyesali. Tetapi saudara, saya ingat ketika saya ada persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Ketika amarah saya bangkit, saya selalu berpikir, saudara, walaupun saya marah hari ini, tapi saya berpikir sebelum matahari terbenam, jangan simpan di dalam hati. Karena ketika kita simpan di dalam hati, maka itu akan menimbulkan persoalan yang baru pada hari esok. Dan semakin membawa kita kepada persoalan yang semakin rumit, saudara. Dan pada akhirnya kita jatuh. Kita bersyukur dalam hal ini. Santo Paulus mengingatkan kepada kita, sebelum matahari terbenam, padamlah amarah, saudara. Karena begini, saudara, siapapun manusia di dunia ini pasti akan melakukan hal ini. Karena semuanya manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi ingat, ini harus kita ingat, saudara. Hal ini harus kita ingat. Bahwa sebelum matahari terbenam, padamkanlah amarah. Itulah sifat kasih, saudara. Itulah karena kita mempunyai pengertian dan mengenal Yesus Kristus, sehingga mengerti akan hal ini ketika kita dalam situasi kesulitan apapun yang datang dalam kehidupan kita, dalam amarah apapun. Kemudian, saudara, kita lanjut. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Nah, ini, saudara, lanjut dari ini, bahwa sebelum matahari terbenam, padamkanlah amarah. Karena apa, saudara? Sudah jelas. Karena ketika tidak padam amarahmu,
itulah kesempatan iblis yang akan menuntun kita, yaitu kepada persoalan yang akan lebih rumit yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita jatuh, saudara, membuat kita tak akan berdaya. Ini sangat penting, saudara. Di sini semua lengkap, saudara, lengkap. Dan semoga saudara mengerti. Saya yakin pasti saudara mengerti hal ini. Karena kalau kita sebelum matahari terbenam, amarah kita masih bernyala-nyala, saudara. Kita simpan di dalam hati. Itu dendam, saudara. Itu sudah dendam. Dan menimbulkan iri hati, dengki, dan segala macam kejahatan lain, saudara. Dan itu akan muncul. Sehingga apa? Dengan leluasa iblis menjatuhkan kita. Tetapi kita yang mengenal Kristus, saudara, tentu memahami akan hal ini. Itu adalah suatu karunia yang besar bagi kita yang mengenal Yesus Kristus. Itu adalah suatu karunia yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita lanjut, saudara. Dalam ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudaraku yang terkasih, ini juga adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Mungkin di sini mengingatkan kita yaitu tentang mencuri. Tapi banyak hal-hal yang mungkin juga kita harus lakukan, saudara. Bahwa apabila kita mencuri, dahulunya ketika kita tidak mengenal Kristus, saudara, janganlah kita mencuri lagi karena kita mengenal Kristus. Karena apa? Karena kalau kita mencuri, tentu itu adalah sebuah rancangan iblis dan kita sudah dikendalikan oleh iblis. Dan tentu kita bukanlah bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Sudah jelas sekali, saudara. Nah, kemudian kita harus bekerja keras dengan tangan kita sendiri, saudara. Dan membagikan hasil upah kita, hasil usaha kita, keringat kita, saudara, untuk berbagi kepada orang yang berkekurangan. Seberapapun besarnya, saudara. Ketika saudara memberinya dengan setulus hati, memberinya dengan ikhlas, maka akan sangat membantu bagi mereka yang berkekurangan. Nah, kemudian, saudara, dalam 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara terkasih, dalam 29 ayat 29 ini juga sangatlah penting bagi kita juga, saudara. Tidak kalah penting hal ini, saudara, yang harus kita ketahui. Bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara-saudara terkasih, kita sebagai manusia yang lemah, hidup dalam kedagingan, tentu seringkali berkata-kata yang kotor. Siapapun itu pasti pernah melakukannya, saudara.
Tetapi ini mengingatkan kita, saudara, bahwa ketika kita mengenal Kristus, janganlah lagi yang keluar dari mulut kita itu perkataan kotor, saudara. Ini sangat sulit, saudara. Ini sulit kita lakukan, tapi percayalah bahwa saudara sanggup melakukannya. Apalagi misalnya dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun, saudara. Kadang ada kata-kata yang tidak kita sadari, saudara. Tetapi itu adalah kata-kata yang kotor. Tetapi bagi kita itu hal biasa. Tetapi bagi orang lain itu tidak biasa. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita? Harus kita paham ini, saudara. Apalagi kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang mengenal ajaran Yesus Kristus. Kita harus bekerja keras, saudara, agar mulut kita selalu mengucapkan kata-kata yang benar. Bukan berarti saudara tidak lagi berkata-kata kotor ketika hidup dalam Yesus Kristus. Tidak, saudara. Bukanlah hal demikian yang saya maksud. Akan tetapi, marilah kita berusaha sebaik mungkin supaya mulut kita selalu mengucapkan kata-kata yang benar. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara, ada tetapinya. Tetapi pakailah perkataan yang benar untuk membangun, saudara. Perkataan yang benar, saudara, untuk membangun. Saya berikan contoh. Menasihati. Itu adalah suatu kata-kata yang benar, saudara. Dan itu yang harus kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya siapapun yang menasihati kita, yang mengingatkan kita dimanapun kita berada, saudara. Karena kata-kata itu semua, saudara, ada maksud, ada tujuan. Tetapi kadang karena keangkuhan dan kesombongan kita selalu mengabaikan hal ini. Sayang sekali. Sehingga apa, saudara? Kita jauh dari kehidupan Allah. Dan kenapa, saudara, ini harus disampaikan? Itu kata-kata yang benar. Supaya apa, saudara? Mereka semua yang mendengar ini, seperti yang saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara dimanapun berada. Tentang kebenaran ini saya sampaikan kepada saudara. Supaya saudara pun yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Itulah yang saya rindukan kepada saudara semua. Supaya saudara menerima kasih karunia Allah dan mengerti hal ini. Dan kemudian hari saudara pun akan melakukan hal yang sama. Seperti yang saya lakukan saat ini. Itu mewartakan itu kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita tentang keselamatan. Saudara, itu yang saya rindukan kepada saudara. Ini yang saya rindukan kepada saudara semua. Supaya saudara memperoleh kasih karunia Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sebab ketika saudara menerima kasih karunia Allah, saudara akan dipenuhi Roh Kudus dan mengerti tentang hal ini, saudara. Kemudian dalam ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah itu dengan perbuatan kita, saudara. Tindakan, tutur kata kita. Kita yang sudah mengenal Allah, kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, mengerti tentang kebenaran ini, tetapi kita masih melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, saudara. Saya beri contoh, seperti kata-kata yang kotor, pencemaran-pencemaran yang lainnya. Ketika kita melakukan hal ini, saudara, kita sudah mendukakan roh Allah. Kita sudah mendukakan roh Allah, saudara. Dia akan bersah. Kenapa? Padahal kamu sudah mengenal aku. Kenapa masih melakukan hal ini, saudara? Kemudian yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, ketika saudara mengenal firman Tuhan, maka saudara akan menerima kasih karunia Allah. Dia akan memeteraikan saudara itu roh kebenaran. Ia akan memeteraikan kita, saudara, pada hari menjelang hari penyelamatan, saudara. Di mana Tuhan akan datang yang kedua kalinya, saudara. Itu hari penyelamatan. Roh itulah yang memeteraikan saudara, yang akan membenarkan saudara bahwa saudara sudah menjadi milik Kristus. Bukan saudara bukan hanya milik diri saudara sendiri, tapi saudara sudah menjadi milik Kristus karena saudara mengenal Kristus. Jadi dialah yang akan membenarkan saudara pada hari penyelamatan. Dia sudah memeteraikan saudara. Dia akan memeteraikan saudara pada hari penyelamatan. Karena saudara sudah mengenal Kristus. Kemudian dalam ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, ketika saudara sudah mengenal Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup yang baru, dan meninggalkan hidup yang lama, jangan lagi di antara kamu, saudara, di antara kita ada kejahatan, pertikaian, fitnah, kemarahan. Hendaklah itu dibuang dari antara kita, saudara. Memang itu tidak bisa dihindari dari kehidupan saudara. Tetapi kita yang mengenal Kristus selalu berusaha untuk mencari cara. Tuhan sudah memberikan kita strategi akal budi kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita bagaimana kita membuat strategi supaya apa? Supaya kemarahan, kejahatan tidak lagi berada di antara kita, saudara. Tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi, mungkin kita akan mengalami kemarahan, tapi karena kita mengerti bahwa jangan sampai matahari terbenam, amarah kita tidak padam, tetapi padamkanlah amarah sebelum matahari terbenam. Saudara sudah melakukannya. Nah, dalam ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, hendaklah kita saling mengasihani, hidup mesra di antara kita, penuh kasih, mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, saudara. Sebagaimanapun besar persoalan dalam kehidupan kita, inilah pesan yang sangat penting, saudara. Jadi kita harus mengampuni. Itulah kasih. Itulah kasih yang sesungguhnya, saudara.
Jangan kita ego, jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Biarlah kasih itu bernyala-nyala dan memancar keluar, sehingga memberikan kebahagiaan, sukacita pada sesama kita, saudara. Siapapun mereka. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengucap syukur, saudara, bahwa Tuhan telah memimpin saya sampai pada saat ini, sampai pada hari ini. Saya masih mengalami sukacita, kesehatan yang baik, masih menghirup nafas yang segar, melakukan segala aktivitas. Ini adalah kasih karunia yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita, saudara. Saya bersyukur. Saya pun dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga apa, saudara? Di dalam hati ini selalu memiliki kerinduan untuk menyampaikan hal ini kepada saudara dimanapun berada. Dan di mana Roh Kudus bekerja saat ini, saudara? Dialah yang menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Karena saya hanyalah sebagai alat sarana. Rohlah yang berkata-kata, saudara. Dialah yang memberitahukan ini kepada saudara. Dialah yang bersaksi saat ini, menyampaikan kepada saudara tentang pengertian ini. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, dunia semakin tua, marilah kita untuk selalu bersekutu di dalam Allah melalui pertemuan-pertemuan kudus. Dimanapun saudara berada, usahakanlah diri, carilah, yaitu kebenaran. Kenallah Yesus Kristus, supaya apa yang akan dahaki akan terjadi dan saudara mengalami dalam kehidupan saudara. Saya minta syukur, saudara, pada kesempatan ini Roh Kudus lagi kembali mendorong hati, sehingga saya dapat meluangkan waktuku pada kesempatan ini untuk menyampaikan hal ini kepada saudara semua. Dan saya pun berharap saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, dalam tema kita pada manusia baru, dalam Santo Paulus kepada jemaat Efesus, itu saudara betul-betul mengerti dan memahami. Dan saya percaya, saudara, karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan saudara pengertian akan hal ini. Maka sangat penting bagi kita, saudara, ketika kita sudah membahas ini dan berbagi pada kesempatan ini, saya ingin sekali berdoa untuk saudara supaya saudara menerima kasih karunia Allah. Saudara-saudara terkasih, dimanapun berada saat ini yang menonton video ini, pejamkanlah mata saudara dan hadirkan Allah di dalam hati dengan segala kerinduan. Dan mari kita berdoa, saudara. Ya Allah yang kekal, kudus dan berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus, kami tak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia yang besar Kau berikan kepada kami, terutamalah roh hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Yesus. Terutama pada kesempatan pada hari ini, kembali Roh Kudus Tuhan bekerja, sehingga boleh kami bersama-sama berbagi untuk mengerti dan memahami tentang kebenaran sesungguhnya. Terima kasih Yesus. Dan pada kesempatan ini, di mana
saudara-saudara yang mendengarkan dan yang menonton video ini. Kiranya Tuhan berkati agar Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri mereka untuk memimpin mereka, mengubah hidup mereka, sehingga hidup mereka akan mengalami hidup yang baru dan meninggalkan kehidupan yang lama mereka. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri mereka untuk mengenakan manusia yang baru dalam diri mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Dan terjadilah semuanya ya Allah Yesus menurut kehendak dan kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita katakan amin. Saudara-saudara dimanapun berada, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang mau meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan dalam Paulus Jemaat Efesus yang kita bahas pada malam hari ini, itu manusia baru. Terima kasih saudara atas kesempatan waktu yang diberikan. Dan mungkin ini saja yang saya mau sampaikan kepada saudara semuanya. Dan semoga di hari-hari berikutnya kembali Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga saya akan kembali membagikan kepada saudara ya tidak lain tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan saat ini bekerja terus untuk selalu mendorong kita untuk selalu bersekutu yaitu di dalam Yesus Kristus dan selalu mau berbagi kepada saudara. Sehingga akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada saudara atas waktu dan kesempatan yang saudara berikan sehingga mau menonton video dan mendengarkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih. Salam.